Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoanya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya. Agus Priyadi, Alvina Damayanti, Dinda Aprilianto, Vivi Tansiansi, Lukiana Salsabila, Riko Prastian, Zidan Faudi. Baik, semuanya masuk ya. Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian pernah pergi ke pantai atau ke laut? Pernah? Kalian pasti pernah semua ya. Kalau ke pantai, ke laut itu ngapain saja sih? Berenang, bermain pasir, selfie. Banyak sekali ya kegiatannya. Apakah kalian pernah melihat gelombang air laut? Pernah ya? Tentunya pernah lah. Kalau ke laut pasti lihat gelombang air laut. Tanpa kalian sadari, gelombang air laut itu adalah salah satu contoh dari gelombang berjalan berkaitan dengan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Namun, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang gelombang berjalan terlebih dahulu. Dan untuk gelombang stasioner, Ibu akan jelaskan pertemuan selanjutnya. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus mensyukuri atas fenomena-fenomena alam di sekeliling kita. Untuk mensyukuri itu, rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap mempelajari fenomena-fenomena di sekeliling kita, terutama gelombang berjalan. Baik, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu tentang materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kompetensi dasar pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner yaitu menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Sedangkan untuk tujuannya yaitu agar siswa dapat mengetahui tentang pengertian gelombang berjalan, persamaan-persamaan gelombang berjalan, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang gelombang berjalan. Sebelum masuk ke materi ya, Ibu akan mereview kembali apakah materi yang kemarin masih pada ingat enggak yang disampaikan sama Ibu tentang gelombang. Kemarin Ibu itu menyampaikan tentang apa saja sih? Pengertian gelombang, besaran-besaran dari gelombang. Nah, ada yang masih ingat nggak pengertian dari gelombang itu apa? Silahkan itu. Benar sekali, pengertian dari gelombang adalah getaran yang merambat. Tadi kan udah pengertian dari gelombang. Sekarang itu besaran-besaran dari gelombang itu apa saja? Ayo, periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, apalagi amplitudo, apalagi ayo, panjang gelombang. Nah, selanjutnya kita masuk ke gelombang berjalan. Kemarin itu gelombang berjalan, gelombang yang berdasarkan amplitudonya itu dibagi menjadi berapa? 2 kan ya?
Nah, apa? Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk gelombang stasioner itu ada ujung bebas dan ujung terikat. Namun kita akan membahas dulu tentang gelombang berjalan. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan, gambarnya itu seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari gelombang berjalan itu apa? Ya, benar sekali. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo konstan atau tetap. Tadi kan udah dijawab pengertian dari gelombang berjalan itu apa. Sekarang kita masuk ke persamaan dari gelombang berjalan. Persamaan dari gelombang berjalan yang pertama yaitu ada simpangan. Simpangan dari gelombang berjalan. Nah, rumusnya yaitu plus minus A sin omega T plus minus K X. Nah, di mana omega itu di sini ya, omega sama dengan 2 pi F. Nah, atau bisa ditulis 2 pi per T besar. Sedangkan K ini bisa ditulis K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, kita langsung masukkan saja. Plus minus A sin omega diganti 2 pi. 2 diganti ini ya, 2 pi F plus minus K-nya diganti 2 pi per lambda dikali X. Nah, ini 2 pi-nya kan ada 2 pi, ada 2 pi. Kita bisa keluarin. Plus minus A sin 2 pi ya. Sin 2 pi F T plus minus X per lambda. Nah, rumusnya seperti ini untuk simpangan gelombang berjalan. Yaitu tentang fase, sudut fase, sudut fase, dan beda fase. Nah, sekarang kan kita sudah mempelajari bahwa rumus simpangan dari gelombang berjalan yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K kali X. Nah, tangkapan dari ini adalah rumus dari sudut fase. Ini adalah rumus dari sudut fase. Nah, jadi bisa ditulisnya seperti ini. Theta sama dengan omega T plus minus K kali X. Nah, omega tadi diganti 2 pi F kali T plus minus K 2 pi per lambda kali X. Nah, seperti ini. 2 pi ini bisa dikeluarin. 2 pi dikeluarin jadi F kali T plus minus X per lambda. Nah, rumus dari sudut fase adalah ini. Ini adalah rumus dari sudut fase. Langsung selanjutnya yaitu tentang fase. Nah, ini adalah rumus dari fase gelombang. Nah, fase gelombang atau bisa disebut V ya. V. Nah, yang ini fase gelombang di sini ya. V.
V sama dengan ini kan, masukkan F kali T plus minus X per lambda. Nah, dan F ini kan rumusnya kan frekuensi satu apa? Ingat deh, rumus F itu apa? 1 per T ya. 1 per T besar. Jadi ini maksudnya T kecil, T besar plus minus X per lambda seperti ini. Nah, ini rumus dari fase, ini adalah rumus dari fase gelombang. Sekarang yang beda fase Ibu taruh sini ya. Delta V2 dikurangi V1, atau bisa delta V sama dengan delta X per lambda. Apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Mungkin ada yang belum paham atau yang belum mengerti ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Tadi kan sudah persamaan dari gelombang berjalan. Sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari gelombang berjalan itu apa saja sih? Nah, tadi di awal kan sudah dijelaskan. Salah satu contoh dari gelombang berjalan itu adalah gelombang air laut. Nah, selain gelombang air laut apa ada lagi ya, Bu? Ada. Selain gelombang air laut juga ada gelombang bunyi. Benar sekali, Riko. Ibu akan kasih contoh soal dan kasih PR ya. Jadi contoh persamaan dari suatu gelombang transversal yang merambat sepanjang seutas kawah dinyatakan oleh 02 sin 600 pt plus minus plus minus min 20x. Yang ditanyakan itu arah gelombangnya itu kemana. Yang B itu yang gelombang amplitudenya. Yang C yaitu frekuensi. Yang D yaitu panjang gelombang. Baik, arah gelombangnya ini kemana ini kalau min? Benar, Riko benar, ke kanan. Kalau ini A-nya 0,02. Vivi pintar. Frekuensinya kita bisa cari dari omega per 2pi f. Ya, omeganya ini berapa? 6. Ini 6 terus. Nah, langsung sama dengan 6 begini jadinya berapa? Berarti 300. Kalau panjang gelombang kita bisa cari buka 2pi per lambda. Yang D, yang C. Nah, makanya berapa? 20 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi dibagi 20pi. Pi coret 0,1. Baik, ada yang ditanyakan dari contoh soal ini? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, Ibu kasih PR. Kan ini waktunya sudah mau habis. Soalnya seperti tadi, cuma ini Ibu ganti 3, ini ganti 6 mutu, ini ganti 30 ya. Yang dicari ini semua yang dicari ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, mau habis ya. Ibu akan tutup. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan. Pembelajaran pada pagi hari ini kan belajar tentang gelombang berjalan. Tadi pengertian dari gelombang berjalan, persamaan dari gelombang berjalan, fase gelombang, dan contoh-contoh dari gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada gelombang air laut dan gelombang bunyi. PR-nya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Sebelum Ibu masuk udah ada di meja Ibu ya. Langsung tetap semangat, selalu belajar, dan belajar jangan bosan untuk belajar. Seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil